Hai, halo. Apa kabar semua? Salam kenal ya dari gua. Jakarta gua lihat lagi heboh lagi nih. Indonesia lagi heboh, dihebohkan karena ada pembagian nasi, ada tulisannya nasi anjing. Pertanyaan gua, itu yang membagikan, itu tahu nggak dia hidupnya di Indonesia dan dia membagikan di Jakarta. Mayoritas mereka yang ada di sana adalah Muslim. Nah, kalaupun mereka mau membagikan, mereka kan tahu yang namanya etika ya, manner, sopan santun, pastinya harus memperhatikan hal-hal itu. Karena Indonesia memang sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau yang namanya SARA. Nah, ini gua ngerti. Ini sebenarnya ada konspirasi yang dibalut dengan pemberian bantuan, kepedulian sosial, dan apa gua nggak ngerti karena yang tahu hanya mereka-mereka sendiri. Tapi begini, yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang baik. Mereka mau menolong di tengah epidemi ataupun pandemi COVID-19 ini. Tapi pertanyaan gue satu, kenapa lu memberikan sesuatu itu harus ditulis dengan kata nasi anjing? Ya, walaupun pada penjelasan di video yang gue lihat juga di sosmed gue, di situ dibilang ini adalah halal, dari bahan halal. Oke, karena ini sudah menjadi viral, lu bilang ini adalah bahan halal. Oke, katakan bahan yang lu pakai halal. Tapi pertanyaan gua, apakah peralatan yang lu pakai itu juga halal? Ya, karena kalau lu masak makanan itu ya dari peralatan dapur yang lu pakai sebelumnya dengan makanan yang gak halal, katakanlah lu masak babi, lu masak anjing, atau masak daging yang sekiranya orang-orang, nggak hanya orang muslim yang bisa menolaknya, ya orang vegetarian atau vegan juga dia menolak, atau orang yang penyayang binatang juga dia menolak, ya. Jadi kalau seumpamanya lu bilang kriteria halal itu adalah bahannya halal, belum tentu. Karena halal itu bisa menjadi haram loh ketika lu mengolahnya nggak benar. Oke, tapi di sini gue nggak mau mengajari lu tentang halal atau haram, karena berita ini sudah menjadi viral. Ya pada akhirnya gue nggak sengaja ngebuka sosmed gue, dan gue sebenarnya lagi jalan-jalan dan baru hari ini gue lihat berita itu. Dan posisi gue memang bukan di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan gue, kenapa lu datang ke satu tempat yang mayoritasnya Muslim dan lu membagikan makanan dengan ada tulisan nasi anjing? Oke, gue lihat lagi komentar-komentar orang-orang yang menjadi pendukung lo. Sebenarnya di sini gue mau netral aja. Orang-orang yang menjadi pendukung lo, orang yang berpihak di posisi lo, mengatakan lo nasi anjing belum tentu anjing. Nasi kucing apakah dalamnya nasi kucing dan ada kucingnya? Kemudian ada juga yang bilang rawon setan, apakah di dalam rawon itu ada daging setannya? Atau juga ada lagi yang nasi kalong, nasi sebutan-sebutan binatang. Halo men, sister, itu adalah sebuah brand yang dipublish dan diketahui banyak orang, dan orang juga sudah tahu bagaimana cara pembuatannya dan apa isinya. Mereka tahu itu brand, nggak bisa lu samain dengan yang namanya ujuk-ujuk lu datang ke satu tempat, terus lu membagikan makanan dan di situ lu tulis nasi anjing. Dan notabene mereka itu mayoritas Muslim. Wah, gue gak ngerti. Lu sebenarnya tahu tata krama, tahu sopan santun, tau lah yang namanya manner, atau nggak tahu, atau mungkin lu udah kelamaan di luar negeri sehingga lu nggak mengerti adat dan istiadat orang-orang yang ada di negara lu. Semoga lu ngerti ya, itu harapan gua. Dan yang namanya kalau kita membantu, alangkah baiknya kalau kita tahu tata krama. Jangan sampai apa yang sudah lu lakukan akhirnya sia-sia karena perbuatan lu sendiri. Sebenarnya kenapa gue mau ngomong seperti ini? Ya gue tergelitik dan gue ketawa gitu dengan melihat kejadian seperti ini. Kenapa bikin gue gelitik, kenapa bikin gue ketawa? Karena lu sepertinya bukan orang Indonesia, nggak tahu tata krama. Dengan sebutan kata anjing itu, orang Indonesia itu paling nggak suka kalau seumpamanya ada berbau-bau yang kesan-kesannya yang
apa ya, dengan kata anjing atau babi itu kan hal-hal yang tabu buat muslim di Indonesia, dimanapun ya. Nggak hanya sebenarnya orang muslim, orang yang pecinta binatang juga kalau ada berbau binatang yang sekiranya nggak layak makan, mereka juga pasti akan bertanya-tanya ini apa. Ah, kalau kayak begini lu bilang, oke, belum tentu nasinya isinya sama ya dengan tulisan yang tertulis di depannya. Nah, kalau gitu bisa nggak ya? Ya sebenarnya sih kalau bisa aja ya. Kita datang ke satu tempat, terus kita nggak dikenal sama orang, tempat umum lah katakan. Terus gue bilang anjing, anjing, anjing. Dan orang itu kira-kira bakal marah nggak? Ah, walaupun dengan sebutan kata anjingnya tuh gue sopan, anjing, anjing. Kira-kira bakal marah nggak? Padahal gue nggak dikenal sama dia. Kalau kata gue mereka akan marah. Paling tidak dia akan bertanya, kenapa lu begitu? Lu gila? Pasti orang akan curiga, underestimate dengan kita. Nah sama aja, lu datang ke satu tempat, lu gak dikenal, dan tiba-tiba lu membagikan makanan, niat lu baik, tapi lu di situ jadi gak baik karena lu tulis di situ nasi anjing. Dan lu sekarang sudah buat lagi kayak apa ya, ada satu pengumuman lah ya, katakanlah seperti itu. Lu akan merubah nasi anjing itu menjadi nasi semut. Pertanyaanku gini, kenapa sih lu harus dengan menggunakan kata-kata binatang? Nggak ada tuh dengan sebutan kata-kata yang lebih manis. Kalaupun dengan binatang, lu bisa mengumpamakannya dengan binatang-binatang yang setia lainnya. Lu kan bilang kalau anjing itu setia. Oke, binatang yang setia itu nggak hanya anjing, ya, penguin, elang laut. Wah, ada yang lari tuh di sini. Ya, terus juga ada burung merpati. Kan orang juga nggak denger itu juga, waduh, kayaknya enak. Setia juga kok itu, dan nggak harus dengan menggunakan binatang-binatang yang ekstrim menurut gua. Ingat loh, lu itu hidup di Indonesia ya, dan kita itu di Indonesia mayoritas muslim. Jangan membuat sesuatu yang akhirnya berlawanan dengan pemikiran lu. Nggak semua orang sepaham dengan pemikiran kita. Dan kalau lu mau memberikan sesuatu, emang harusnya lu tulis dengan sebutan apa, nama binatang, terus juga harus diketahui. Kalau lu memang mau diketahui nggak apa-apa sih. Tapi kan lu bisa aja menyebutkan di situ, seumpamanya lu punya komunitas yang memberi bantuan itu, lu sebutin dia komunitas lu. Masa begini harus diajarin sih? Kayaknya orangnya intelektual deh gue lihat. Tapi ya terserah lah. Cuma saran gue jangan sampai apa yang menjadi hal yang lu lakukan, lu anggap baik, akhirnya jadi sia-sia. Pesan gue itu aja. Kalau bisa lu mengklarifikasi dan meminta maaf. Jangan sampai orang yang menerima bantuan dari lu, mereka merasa terhina. Padahal bantuan lu gak seberapa sebenarnya dengan harga diri orang yang menerima. Paham?